Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Surat lapor kematian dari kelurahan, ada izin dari ahli warisnya, ada surat dari dinas kesehatan yang mengizinkan kremasi. Kalau dia orang asing harus dapat izin untuk kremasi dari kedutaan, Frank. Nggak sebelum izin nggak bisa. Saya tuh kan lagi iseng ya pergi ke tempat kremasi setelah tulang dikumpulin, saya lihat. Itu kan jadi yang kelihatan tuh misalnya kalau tulang panjang itu ya tulangnya paling kepotong-potong gitu ya. Iya. Potong-potong. Kalau kepala ini tulangnya dipisah satu-satu tuh. Batok kepala. Lepas-lepas ya. Lepas-lepas. Begitu lepas-lepas. Saya lihat nih ada di daerah sini kan kita punya kepala nih. Ya, ada dasar atas tengkorak nih, batasan antara sama atas bawah. Jadi lantainya lah dari otak itu. Ya bilang, kemarin stroke ya. Stroke-nya kaki sebelah kiri. Waduh. Pelan-pelan. Oh, tahu. Nah, karena dia stroke berdarah, Franky. Stroke berdarah di dasar tengkorak bagian bawah itu berdarah. Darahnya tuh nempel di tulang. Kena kremasi, tulangnya putih, di situ ada hitam. Hitamnya sebelah kiri, berarti lumpuhnya kanan. Kalau hitamnya sebelah kanan, lumpuhnya sebelah kiri. Jadi saya tahu itu stroke. Jadi artinya kadang-kadang ada beberapa hal tertentu masih bisa kelihatan. Kalau misalnya tulang patah masih tetap kelihatan patahan tulang. Tapi yang kayak gitu mah preman juga bisa, Dok. Hah? Preman. Lo itu enggak. Jenazahnya sisanya digebukin aja ntar gede ngaku, Dok. Enggak, tapi yang begitu enggak semua orang tahu kebetulan ya karena dokter tahu gitu. Ya kebetulan itu kombinasi dari pengetahuan saya sebagai dokter. Cuman enggak seluruhnya nih, Dok ya. Enggak. Sebagian bisa terdeteksi ya. Iya. Ya, kadang-kadang kan orang pikir sama sekali nggak bisa, masih bisa. Masih bisa, artinya sebagian yang tadi dengan, ya itu kan urusan jam terbang Dokter Jaya lah ya. Ya. Nggak semua dokter forensik juga seteliti itu kan. Ya, dan belum tentu dokter forensik juga pernah ngelihat orang dikremasi seperti apa. Kalau saya mau orangnya iseng. Nah, gitu. Dokter ngaku depan podcast lagi, Dok. Oh, kayak gitu. Saya kalau kayak gitu sebelum itu saya mau tahu gitu. Saya Oke, terus jadi Dok, kalau yang tadi Dok, tadi kan pertanyaan saya awalnya kan adalah untuk level bahayanya kalau dia di tempatnya bukan tempat yang semestinya. Kan tadi dokternya udah sebutin tuh, urutannya mesti gini, dokumen yang harus disertakan, certified-nya ini. Nah, gitu. Tapi ada beda satu di Amerika. Kalau di Amerika itu semua jenazah di salah satu negara bagian lah. Di situ setiap orang yang mau dikremasi harus diperiksa sama koroner. Oke. Koroner atau enggak? Petugas jenazah. Koroner itu ada dokter yang bekerja untuk kepolisian. Tugasnya itu mendeteksi ini adalah kasus kriminal apa enggak. Jadi sebelum dikremasi harus diperiksa sama koroner. Nah, koroner itu kan tentukan ini kasusnya aman untuk dikremasi, aman. Berarti nggak ada unsur kriminal. Jadi semua harus diperiksa sama koroner, dan itu mereka harus bikin persetujuan bahwa setuju jenazahnya diperiksa dulu sama koroner. Supaya apa? Pertanyaan supaya apa? Supaya kalau ada masalah di kemudian harinya masih bisa. Ya justru itu. Nah, kalau di sini tapi benar jawaban saya, Dok. Iya, betul. Tapi sekarang masalah di sini bisa lolos nggak? Kan ada surat kematian dokter. Nah, itu saya mau nanya nih, bisa lolos nggak? Di negara Konoha maksud dokter? Ya, Konoha lah. Nah, kalau negara Konoha masih memungkinkan lolos. Kenapa? Pertama, unsur ketidaksengajaannya tinggi, Dok. Bukan itu. Apa? Masalahnya ada dua. Satu, kita libur 2 hari, Franky. Sabtu Minggu. Ya. Tahu nggak? Salah satu alasan dulu itu jadi banyak kasus yang pada kacau-kacau. Orang meninggal hari Jumat. Ini orang Muslim nih. Kan harus cari Jumatnya itu harus dikubur. Iya. Hari Sabtu harus dikubur. Nah, pergi ke puskesmas kosong. Nggak buka Sabtu Minggu. Jadi jenazah dikubur. Hari Senin dia datang ke dokter, "Dok, mau minta surat kematian, Dok."
Diantidatir. Saudara saya udah meninggal. Kapan meninggalnya? Hari Sabtu. Nah lo. Kalau nggak dibikin surat, nanti dia kan bermasalah. Nggak bisa dicoret tuh namanya dari kartu keluarga. Sama dokter dibikin. Nah itu banyak yang lolos. Tapi kan meninggal di hari Sabtu kurang bagus katanya dok. Ya enggak, tapi kan kita nggak bisa tahu. Tapi maksudnya gini, itu ada miss seperti itu, dan ada satu lagi harus cepat dikubur, sementara petugas kagak ada. Makanya pada waktu itu kan saya sempat diminta sama dinas kesehatan tuh suruh ceramah lah soal penata laksanaan jenazah gimana di DKI gitu loh. Saya bilang itu yang begituan tuh kagak boleh. Untuk puskesmas kecamatan tuh harus ada petugas yang standby 24 jam 7 hari seminggu. Terus jaga lah dok ya. Iya, dan jaga itu nggak mesti dokter. Kalau dokter suruh jaga kasihan kan. Akhirnya dibikinlah PPJ. Perawat, paramedis, pemeriksa jenazah, PPJ. Nah mereka itu standby 24 jam. Ya kalau ada orang meninggal, mereka gitu dikelaporin, dia datang, dia bikin surat. Suratnya udah ditandatangani sama dokter. Dia tinggal periksa, nanti tinggal dilapor. Tapi paling sedikit kan jenazahnya udah diperiksa, benar ada jenazahnya. Orangnya seperti itu, tidak ada luka dan segala macam. Kemudian begitu dokter itu kan dokternya bisa bertanggung jawab karena udah diperiksa gitu loh. Tapi kalau udah dikubur kan nggak mungkin diapa-apain lagi kan. Nah sebelum itu yang kasus-kasus seperti itu minta surat kematian itu nggak ke dokter, karena dokter bilang saya nggak periksa, saya nggak bisa bikin surat. Dibebankan pada dinas kesehatan tuh harus bikinin surat-surat yang begituan tuh, yang jenazahnya kagak dilihat ya. Nah itu masalahnya satu, karena hari Minggu main panjang ya. Yang kedua masalahnya adalah petugas PPJ itu dikasih honornya kecil sekali, Franky. Kebayang nih, ini perawat nih. Perawat bukan perawat laki ya, perawat perempuan. Dia jadi PPJ. Ada orang meninggal di rumah jam 2 malam. Didatengin sama keluarganya. Yeah. Suster, suami saya meninggal di rumah. Kendaraan kagak ada. Yang namanya ambulan kan nggak bisa dipakai sama dia. Paling naik motor. Makanya kadang-kadang motor pun nggak ada. Dijemput sama keluarga pasien. Kan ngeri juga masuk di kampung-kampung kayak bayang gitu nggak? Kalau yang benar mestinya mereka pergi. Tapi pergi tuh uang jalannya juga nggak jelas tuh, Franky. Uang jalannya nggak. Dia pergi, bisa aja kan orang jahat nih, sengaja mau nyulik suster. Kan susternya kan begini kan. Akhirnya gini, yang meninggal siapa? Suami saya. Mana KTP-nya? Kasih KTP-nya. Kan surat ada. Sakitnya apa sih? Oh batuk. Oh, dulu pernah berobat TBC katanya. Oh TBC. Bikin surat. Pakai KTP, pakai itu. Tapi dia nggak lihat jenazahnya. Nah kalau orang jenazah ini habis digantung diri, apa ditusuk orang, dia tahu nggak? Nggak tahu lagi. Oh, jadi seharusnya setiap jenazah orang meninggal itu harus diperiksa fisik tuh dok? Iya harus diperiksa supaya dia jelas. Oh, jadi nggak cukup periksa KTP. That's why kalau yang namanya di Amerika, kalau namanya urusan begitu, koroner dulu udah kasih approval ini aman, baru bisa dikremasi. Tapi dia di sana bisa, karena bisa nahan jenazah sampai berlama-lama. Ingat nggak Michael Jackson waktu meninggal? Berapa lama baru dikubur? Dia nggak cerita sama saya dok. 6 bulan lagi. 6 bulan? Sampai pemeriksaan selesai baru dia udah selesai diperiksa semua. Oh jadi soalnya meninggalnya pernah nonton film barat tidak wajar. Nah, bukan. Pernah nonton film barat nggak? Dokter forensiknya tuh ada di ini mayatnya ditaruh di meja otopsi. Iya. Dia santai-santai duduk apa begitu. Datang, ini dibuka, dia lihat lagi, besok lihat. Ini bisa dilihat kalau dia belum selesai, ini kagak dikubur-kubur lagi. Nggak dikremasi. Kan modelnya begitu. Kalau di luar negeri. Kalau di sini, mana bisa begitu. Di RSCM waktu saya jadi PPDS, waktu saya sedang ngambil spesialis forensik, 1 hari yang otopsinya 10. Otopsinya 10. Laku ya dok ya. Nah, kalau disimpan begitu, penuh mayat RSCM. Ditumpuk nggak boleh? Nggak. Nah, ditumpuk. Mana ada tempat? Kulkas mana ada berapa? Paling ada 6. Kulkas kan atas bawah gitu loh dok, 1 itu. Oh enggak, kan satu-satu Reng. Enggak boleh dua-dua ya? Enggak, ditumpuk kan kasihan.
Jadi ada situasi-situasi kayak gitu itu yang membuat itu menjadi sulit, Franky. Jadi karena kenapa orang takut kalau sudah dikremasi, ceritanya itu nggak bisa diperiksa ulang. Kalau orang dikubur bisa digali kubur. Kalau udah kremasi selesai, Franky. Makanya kremasi itu harus ketat persyaratannya. Makanya kremasi itu dilakukannya di rumah krematorium namanya, tempat kremasi, krematorium. Sekarang krematorium itu ada mesinnya kan, masukin mesin itu, dia makin canggih tuh sistem pengapiannya di dalam, makin panas, makin cepat, dan satu lagi dia punya proses yang demikian sehingga tidak ada asapnya sama sekali, smokeless. Yakin dok ya? Ya, Smokeless. smokeless. Makanya ada rumah duka yang punya krematorium sendiri di rumah duka di tengah kota. Padahal kalau yang namanya krematorium yang kamu tahu Cilincing itu kan di dekat luar kota kan, artinya ada pinggir kan. Karena itu memang masih ada asap. Itu dulu mungkin teknologinya belum nyampe ke situ dok ya? Iya, nah kalau sekarang, tapi di sana pun udah dua-duanya udah ada, tapi bukan yang smokeless, tapi tetap aja asapnya sedikit sekali. Beda sama yang tradisional ini kan asapnya ya asap seperti itu. Seperti kayak pembakaran gitu. Oh, jadi persyaratannya itu memang seharusnya di tempat yang sudah ditunjuk sama pemerintah gitu dok ya? Itu aturannya begitu dok? Ya aturannya begitu. Tapi kan masalahnya kan tiap provinsi juga mungkin beda-beda, Franky. Kan contoh misalnya, kalau di Toraja belum tentu bisa dilakukan seperti itu. Iya. Toraja beda. Bali, di Bali nggak bisa begitu, karena di Bali misalnya di daerah Trunyan itu, begitu meninggal ditaruh aja di situ. Dibungkus di bawah pohon ditaruh gitu, nanti ditunggu saatnya dia mau diaben, baru diambil diaben. Jadi seperti itu, dan itu kan jadinya beda. Di abennya pun di tengah kota juga gak ada masalah. Iya, dan tempatnya bukan di tempat yang tertutup ya, kayak saya lihat. Iya, terbuka. Nah, beda nggak dok pengaruhnya terbuka tertutup? Iya beda lah. Kalau di tempat yang tertutup, misalnya di krematorium di Jakarta, misalnya di kota besar ya di Jakarta, itu kan mereka punya kontrol, pasti ada bagian yang orang yang melakukan kontrol terhadap polusi udaranya dan segala macam. Tapi kalau kayak di Bali tuh ya nggak di tempat umum begitu aja. Dan tidak smokeless. Iya. Nah, kalau misalkan kejadian seperti itu, tentunya kan mungkin ya saya nggak tahu di Bali walaupun tempatnya tidak tertutup, mungkin itu yang sudah ditentukan sama Pemda mereka kali ya. Kalau Ngaben tempatnya di sini, mungkin ini dok ya. Seperti kira-kira. Tapi kalau Ngaben itu mereka tuh malah diarak-arak, Franky. Ada arak-arakannya. Sebelum diaben, sebelum di kremasinya. Jadi dari tempat itunya, terus dia kan punya ituan sapi tuh. Sapinya dibawa keliling. Di belakangnya tuh ada mayatnya tuh ada itunya, ada seperti bale-bale yang juga diiring itu pakai pawai keliling gitu. Nah, pas sampai satu tempat kemudian baru mayatnya dimasukin di bawah perutnya si sapi itu terus dibakar. Tradisi Cina juga gitu dok, walaupun dikubur jenazah kadang-kadang diputerin dulu tuh lewat mana. Jadi nggak langsung ke pemakaman. Ya. Lewatin rumah. Kadang-kadang ada yang mesti dilewatin rumah dulu, lewatin mana gitu. Bali juga gitu kali dok ya? Iya. Itu kalau di Bali tuh ya itu jadi seperti kayak atraksi karena biayanya juga mahal sekali. Dan selama dia lagi digiring itu, kalau dia misalnya punya turunan yang paling misalnya anak, cicit, buyut gitu ya. Yang level yang paling rendahnya itu nunggangin sapinya itu loh. Dokter pernah lihat? Cari aja di YouTube juga ada. Oh, kirain dokter pernah ke sana kayak mau minta fotonya dok. Keliling gitu loh. Nah, setelah sampai di tempat baru dibakar. Bakarnya juga pakai kayu sama seperti itu. Prosesnya juga lumayan. Ada 2 tuh di sana saya liatin tuh di YouTube. Pertama pakai kayu, satu lagi pakai burner. Jadi pakai burner yang dia udah ada moncongnya disemprotin ke sana tuh. Tapi tetap aja itu tempatnya dua-duanya harus dapat ACC izin ya dari pemerintah ya? Iya, dapat izin. Lokasi di mananya, mau dibakarnya di mana? Sebab kalau itu nggak terkontrol kan bisa bikin kebakaran atau apa gitu loh. Nah, kalau tempat tersebut belum mendapat izin, ada hukumnya nggak dok kalau kita lakukan? Ada, itu kan peraturan dari dinas. Peraturan dari dinas dan peraturan dari provinsi juga.
Kalau menurut saya makanya that's why itu rada-rada beda, Frankie. Kalau orang Bali itu ya kadang-kadang untuk dia mulai dari meninggal sampai dia sampai dikremasi itu sampai di aben itu waktunya bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Nah proses itu kan membuat dia harus diawetkan. Pasti dia punya aturan sendiri. Beda sama misalnya orang Bali yang ada di Jakarta atau ada di Bandung, di kota besar, di mana tempatnya seperti begini dia nggak sembarangan bisa nyimpan mayat kan di dalam rumah, gitu loh. Ya aturan pasti beda, makanya untuk bilang bahwa itu boleh apa enggak ya tergantung dari provinsinya, tergantung di situ adatnya seperti apa. Misalnya contoh, satu hal yang barangkali nggak banyak orang tahu, kalau saya kan udah sempat pergi ke Toraja. Gaya juga dokter ke Toraja nih. Loh, ya pergilah ke Toraja. Nah di Toraja sana itu karena di sana tuh tempatnya bagus banget pergi. Di sana itu kalau mereka di mereka tuh daerahnya tuh dia punya adat yang sudah cukup lama ya. Masuk agama Kristen. Tapi agama Kristen tuh ternyata tidak bisa mengubah adat mereka. Yeah. Jadi kalau ada orang meninggal, dianggapnya dia belum meninggal sebelum diupacarain. Nah di upacarainnya itu harus motong kerbau. Kerbaunya kerbau yang bule itu. Mahal lagi dok. Dan mahal. Jadi kadang-kadang yang menghambat mereka sampai mereka tidak bisa melakukan upacara itu nunggu keluarganya ngumpulin duit. Keluarga atau saudara-saudaranya ngumpulin duit sampai itu saatnya. Itu bisa bertahun-tahun. Nah kalau bertahun-tahun gimana? Kalau yang di Jakarta nih, saya pernah punya teman di Jakarta, orang-orang Toraja, jenazah dikubur dulu, Frankie. Dikubur di penguburan. Pada saatnya dia udah punya duit baru digali lagi, kemudian baru dibikin upacara. Nah ini di Jakarta, karena di Jakarta nggak mungkin kan hal yang untuk dilakukan seperti di sana. Nah kalau di sana yang aslinya itu ya, kalau ada orang meninggal dianggapnya dia belum meninggal sebelum diupacarakan. Nah kadang-kadang makan waktu berbulan-bulan. Apa yang dilakukan? Jenazahnya ditaruh di rumah, diranjangnya dia sendiri, dipakein baju, dibiasa. Nah dia makan 3 kali. Tiap satu hari itu 3 kali dikasih makan, kasih makan setiap hari. Kalau dia ngopi ya dikasih kopi di situ. Habis ya makanan? Ya secara spiritual habis sekali Frankie. Tapi dilakukan seperti itu. Jadi dia diperlakukan, bahkan kalau dia misalnya ada biasanya dia ngobrol sama anaknya ngajakin dia ngobrol. Nggak, terus. Maksud saya tuh makanannya nanti bisa habis atau nanti diganti lagi sama yang baru dok? Dia diganti sama yang baru. Jadi seperti dilayani seperti dia masih hidup, diajakin ngobrol apa segala macam. Itu sampai saatnya dia tuh upacara. Nah pada waktu dia udah mau upacara, udah waktunya udah oke. Orang udah janji nih bikin upacara gitu. Nah si jenazah itu dimandiin lagi, dibukain baju, dimandiin lagi, dikapain baju baru, kemudian dibawa ke situ diupacarain. Nah, setelah upacarain, nah yang jadi masalah, jadi udah jadi mumi, Frankie. Jadi kondisi, nah itu disitulah masuk tuh formalin tuh. Begitu meninggal masuk formalin. Karena kondisi dia terformalin, akhirnya jadi mumi, kayak sedang mumi. Nah masalahnya di sana kemudian nguburnya pun harus di atas. Jadi ini ada gua-gua, ada gunung di dalam ada gua. Nah gua itu kuburannya di dalam kuburan. Dan di situ nggak diuruk dia, ditaruh di dalam situ. Jadi dibawalah jenazahnya ini naik ke atas, dibaringin di dalam situ, di dalam peti atau di dalam peti ya, di situ ditaruh gitu. Jadi situ banyak peti dari satu keluarga. Dan setiap kali ada satu orang masuk, dia bikin patung orang ini. Patungnya ditaruh di pintunya gua. Sehingga orang lihat atau di situ ada 3 orang, berarti ada 3 orang di dalam jenazahnya. Tapi jenazahnya itu dikering aja, Frank, di atas. Nah, yang kayak begitu kita mau ngomong apa? Itu adalah mereka bergotong royong untuk menanggung itu semua ke keluarga. Tapi itu adat itu nggak bisa hilang, dan itu satu-satunya adat di dunia barangkali yang seperti itu. Jadi walaupun buat kita kok kayak gitu, ya begitu. Yang namanya adat yang kita nggak bisa ini. Sama seperti kalau tadi yang saya cerita soal orang udah meninggal kok dikasih makan burung, ya itu adalah adat, Frankie. Jadi bisa. Kesimpulan saya dok, disposal body ini dok ya, human disposal. Lebih berat syarat yang kalau dikremasi dok, ya kan? Ya karena kremasi itu makin, ya. Kalau kremasi udah jelas, kalau saya udah nggak bisa tarik balik lagi lah istilahnya ya. Ya. Kalau dia melanggar aturan
tidak di tempat yang seharusnya, Dok, itu hukumnya pidana atau perdata, Dok? Bisa dua-duanya, Bisa tergantung dua-dua. aturannya sampai level mana. Aturan kalau ada aturan pidana ya pidana. Misalnya contoh, kalau ini kasusnya kriminal, dikremasi, selesai itu kan penghilangan barang bukti. Enggak, anggaplah, Dok, ini orang-orang yang biasa-biasa saja tidak punya catat. Itu bukan SKCK ya? Enggak, tapi ya nanti ya segala macam pasal bisa kena. Nah, Franky. artinya dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena memang dia harus dibakar lah, bukan di tempat yang ditunjuk sama pemerintah atau perdanya. Nah sekarang itu kan makanya kan sebenarnya tergantung daerahnya. Nah sekarang begini, belum lama ini kan ada masalah nih. Seorang tokoh dia punya tanah sendiri di daerah sekitar Borobudur. Dia mau kremasi di situ, tapi kremasinya di lahannya sendiri. Di lahannya sendiri, tempatnya luas, jadi bukan jauh-jauh dari penduduk, juga jauh dari Borobudur sebenarnya. Mau kremasi gitu, tapi kemudian penduduk sekitarnya itu menolak dengan alasan bahwa bisa mengganggu kesakralan Borobudur. Yang kedua, orang sekitarnya itu takut terkena penyakit atau apa terhadap orang-orang yang ada di sekitar itu gara-gara ada kremasi di situ. Nah sekarang pertanyaannya itu ditanya ke saya. Pertanyaannya, orang dikremasi di tempat umum seperti itu bahaya apa enggak dari segi kesehatan? Betul nggak itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan? Orang lain udah nanya ke dokter Jaya kan? Iya. Berarti saya nggak perlu nanya lagi, dokter tinggal jawab. Ya enggak, kira-kira aja kamu. Iya, kan saya bukan dokternya, Dok. Loh enggak, tapi kan kamu aja. Dokter aja yang jawab, Dok. enggak, Aduh. menurut kamu gimana? Gantiannya, Dok, saya jadi Iya. dokter Jaya. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Api, kuman aja dibakar mati. Nih Ya, ya, kayak ini gitu. salah satu keuntungan dari kremasi itu adalah kalau dia infeksius pun kuman-kuman virus semua mati semua. Ya kan, Ya. betul saya, Makanya Dok. kan pada waktu kemarin waktu COVID apa yang dilakukan? Banyak yang dikremasi, Franky. Oh gitu ya. Itu ganti-ganti kremasi semua tuh. Orang nggak dikubur karena di kuburannya udah penuh. Kremasi semua. Yang petugas kremasinya takut gak? Kagak. Tapi sekarang pertanyaannya begini, bahaya nggak? Manusia itu isinya apa sih? Badannya nih. Oh, badannya. Ya kan ini kremasi. Kan hasilnya kremasi itu ada dua. Panas, panas di daerah sekitarnya kan. Asap, sama abu. Karbon sama air, Dok. Kalau orang dibakar. Habis airnya. Ya sekarang kalau orang dikremasi. Apa yang terjadi pada tubuh orang? Pertama kebakar, Ya. ciut itu pasti, Dok. Karena airnya kan hilang. Ya akhirnya hilang. Dia kemudian cium, kering, jadi areng. Ya udah itu aja, Dok. Terus kalau dia kan di badannya tuh di tulang-tulang segala macam ada karbon. logam, kalsium, Iya. fosfat, magnesium, kan ada segala macam. Ya mineral-mineral lah. Kalau orang ngebakar, kebakarnya jadi apa? Kalau CO2, iya. CO. Ya paling kalau logam berat kan paling juga ada di situnya juga Iya. kan. Tapi nggak banyak loh logam berat. Logam berat yang paling banyak, makanya tadi saya bilang kalau orang dikremasi, logam berat yang paling bahaya itu kalau logam berat itu meledak, yaitu kalau berupa baterai. Baterai itu kan isinya apa? Hg, Al, Cu segala macam kan. Litium banyak. Nah itu kalau dia meledak, itu cemaran logam berat itu tinggi, Franky. Pantesan ya orang meninggal mau dikremasi nggak boleh bawa handphone, Dok ya. Iya, memang dia perhiasan dicopot, handphone nggak boleh dibawa. Kalau dia pakai minyak wangi segala macam diituin, terus kalau punya itu kan Breast implant. implan, itu dicopotin. Itu Mas kalau di dalam golf itu masih maksimum volumenya adalah 460, Dok. Itu termasuk yang mengikuti ukuran 400 cc kalau nggak salah, Dok. Ya. Ya kan? Ya tergantung mau bikin sampai nomor berapa, Franky. Sorry, Dok, kalau saya ngomong ini kalau kita di daerah Amerika, Dok ya. Mohon maaf, ini untuk kaum wanita ya. Di Amerika itu, Dok. Saya bilang ini cewek-cewek diimplan gini nggak berat apa? Lebih gede itunya daripada kepala kita, Dok. Buset deh. Dan Serius. Mau kita bawa kepala aja udah berat gitu.
Mereka tuh selalu kalau saya tanya sama Enggak, tapi memang badannya berat, badannya gede. Kawan saya tanya, gila ya cewek-cewek di sini kok gede-gede banget gitu ya. Dibilang apa? Frankie itu semua katanya itu hasil operasi kok katanya. Dia ngomong begitu. Nggak tahu sekarang ya ini kecenderungannya masih seperti itu apa enggak ya? Oh, di Indonesia ada yang lebih gede dari itu, Frankie. Udah dok, ntar yang ngebahas ininya kepanjangan dok. Nggak, jadi artinya dok, itu yang tadi dokter Jaya itu kan kebanyakan kalau di kremasi atau dibakar tadi itu uap. Ya, jadi CO2 kan. Jadi itu kan sebenarnya yang namanya limbahnya itu, limbah asapnya itu adalah asap pembakaran. Sama aja sih kalau kita ngebakar rambut, ngebakar tikus mati atau apa seperti itu. Nah, sebenarnya itu bahaya apa enggak? Sekarang pertanyaan saya, bahaya apa kalau menurut kamu? Saya ngelihat dari aspek sosialnya dok. Kalau urusan medisnya kan dokter. Kalau saya lihat aspek sosialnya gini, kalau misalnya memang dia itu dibiarkan seperti itu kan berarti ada contoh kasus nih dok. Dibiarkan boleh, berarti yang lain juga boleh dong melakukan hal seperti itu di situ. Kayak gitu dok. Karena kan asas kesetaraan warga negara. Makanya balik-balik ini kita mesti balik ke daerahnya itu. Ada nggak aturan dari dinas seperti apa? Karena yang penting asal dinas ngasih izin, it's okay, ya kan? Kemudian ada nggak aturan dari provinsinya seperti itu? Kalau aturannya, jadi ikuti itu dulu. Persyaratannya apa? Artinya persyaratannya dulu beres. Iya. Kalau persyaratannya sudah oke, tapi kalau sekarang ngomong dari segi kesehatan, sebenarnya itu seperti pembakaran biasa. Karena total katanya nih ada yang pernah melakukan penelitian, kalau orang dikremasi itu polusinya itu ada sekitar 46 polutan. 46 jenis polutan. Ada CO, ada CO, CO2, NO2, segala macam bla 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 bla. Nah, sekarang bandingin dengan rokok. Kamu ngerokok itu polutannya 300, Frankie. Kita bakar sate juga kan sama dok, ada polutannya juga. That's why, makanya sebenarnya kalau kita lihat dari kan krematorium deh, misalnya contoh krematorium kan kamu bilang di Cilincing itu, dia sudah ada dari sejak tahun 1973. Krematoriumnya itu krematorium di tempat terbuka yang kemudian asapnya kemana-mana itu, bukan modelnya kayak krematorium yang modern yang asapnya kagak ada. Itu di tempat terbuka di itu. Apakah punya efek? Kalau menurut apa yang ada di dalam literatur dibilang bahwa yang namanya asap dari ini sebenarnya efeknya tuh nggak lebih besar daripada kalau kebakaran hutan atau apa gitu loh. Efeknya itu cuman efek seperti itu. Jangka panjangnya itu baru kerasa 100 tahun katanya. Berupa apa? Berupa katanya bisa bikin acid rain. Hujan asam. Kedua, ozonnya bocor. Nah, kalau ozonnya bocor, kita punya kulkas juga bikin ozon bocor. Itu lebih banyak lagi daripada itu. Jadi sebenarnya dari segi kesehatan, sebenarnya kremasi itu asapnya tuh tidak apa-apa, Frankie. Tapi kalau dari segi abu, abunya itu sama sekali steril, tidak ada kuman, tidak ada apa. Jadi sebenarnya itu sih tidak ada masalah, tidak ada itunya. Kecuali tadi kalau misalnya dia mengandung logam berat segala macam, misalnya ada ledakan karena itu, udah itu. That's why biasanya gini ya, untuk mencegah supaya dia ada itu, begitu kremasi selesai, sebelum kita ngumpulin tulang-tulang itu, mereka pakai magnet, Frankie. Ada beberapa bahan yang misalnya protese, orang pernah dipasang pen, kan ada di situ kan. Nah, itu dikasih magnet tuh, ya, yang logam-logam diambil. Orang pakai susuk misalnya, susuknya kan ngambil tuh, Frankie. Gitu. Gigi palsu, bisa ngambil. Nah, setelah logamnya selesai, yang sisanya itu adalah tulang. Kalau abu tulang dihancurin, ya itu ya sama aja sama bubuk kalsium. Ya nggak ada bahayanya. Oke, jadi nggak ada bahayanya. Tapi kalau dari segi medisnya. Sosial, nah itu ya, kalau saya nggak bisa ngomong kalau misalnya bilang itu dianggap mencemari, ya itu bukan urusan. Tapi dari segi kesehatan sebenarnya tidak. Karena kenapa? Seperti kamu bilang di India itu yang pembakaran itu sekali bakar tuh bisa sekian puluh orang dibakar sekaligus di lapangan terbuka, ya tidak ada masalah. Pinggir sungai saya lihat itu di YouTube-nya. Balik pertanyaan saya dok, bener nggak sih baunya kayak bau sate? Iya, seperti kayak dia kan protein yang kebakar. Daging kebakar kayak gitu ya? Ya seperti itu. Dan lebih
mantap tuh baunya karena yang dibakarin lebih banyak kan. Iya, tapi ya kalau dalam kondisi panas begitu sih mungkin kita juga nggak bisa nyium lah, Franky. Itu kan langsung itu kan disiramin sama minyak tanah apa gitu. Mungkin barangkali kita udah nggak cium baunya, kita pasti jauh-jauh dari tempat situ. So sih nggak mau lihat-lihat gitu dok. Hah? Nggak mau lihat-lihat gitu. Nah sekarang ada pertanyaan, Franky. Katanya kalau lagi dikremasi mayatnya bisa bangun. Bukan bangun dok. Saya pernah nonton di YouTube juga nih dok. Jadi dia mengkeret dok. Mengkeret tahu nggak dok ya? Ya, mengkerut, mengecil, memendek. Iya. Dia gimana sih? Melekuk. Kayak karet kan, klik gitu. Iya. Melekuk gitu. Terus belak. Benar ya dok? Iya. Kenapa melekuk? Kenapa? Berkontraksi kali ya dok? Bukan berkontraksi. Sebenarnya mayat itu orang ini ya, otot yang yang bikin dia bengkok ini itu lebih banyak ototnya daripada yang meluruskan. Makanya kalau kayak kita begini itu lebih enak rasanya daripada kita begini. Ini pegal sini. Nah jadi kalau dia kepanasin, dia otot itu sama-sama mengkeret kan. Ini mengkeret tapi karena isi ototnya lebih banyak jadi dia begini. Nah dia lebih melekuk. Makanya kalau misalnya bayi di dalam rahim itu kan melekuk posisinya. Dia nggak tegang gitu kan, dia melakukan gitu. Kalau dia tegap ya kesian ibunya dok, habisin tempat. Oh iya nggak, tapi itu memang itu posisi alamiahnya, fisiologisnya itu seperti itu. Makanya kalau orang tua kan seringkali kalau orang tua udah tua banget itu, dia ngeringkuk kan kondisinya seperti kayak bayi gitu kan, dia begitu. Lebih enak kan posisinya. Sekarang coba deh kamu begini, kamu pegal, karena kenapa? Otot sini tuh teregang, ini nggak teregang, tapi kalau dia begini baru seimbang. Saya sih kalau begini nggak tegel dok, selama ada yang ngasih duit di atasnya dok. Kalau nggak ada yang ngasih duit sama pegel. Gitu. Oke dok, jadi dari tinjauan medis istilahnya dok ya, kesehatan nggak ada masalah. Di mana aja? Nggak ada masalah karena itu nggak ada bahayanya, Franky. Nggak ada bahayanya. Justru kalau misalnya dia mempunyai penyakit atau apa ya pada dibakar ya habis. Lah semua. Jadi ya udah dok, jadi ya mudah-mudahan ini artinya kita tahu nih dok ya mana yang kita bahaya enggak dalam segi human disposal ya tadi. Karena kalau itu memang bahaya itu krematorium nggak ada lah di mana-mana. Kita di setiap kota besar ada krematorium, Franky. Di Surabaya ada, di Jakarta ada. Itu kan yang pakai konvensional yang udara terbuka juga banyak kok. Dok, jadi cuman kan gini dok, tadi kan kita ngomong masalah medis, masalah etika ataupun sosial. Yeah. Nah kebetulan kan gini, Dokter Jaya beragama Katolik. Yeah. Saya beragama Katolik, tapi Katoliknya saya mungkin kurang gitu bagus nih dok. Jadi saya mau minta pendapat dari Dokter Jaya sebagai praktisi yang berhubungan dengan jenazah. Dok ya, pengawetan jenazah kan dokter kan ya. Nah kecenderungan sekarang juga kan bahwa ada banyak umat Katolik yang kemudian jika kerabatnya meninggal juga melakukan kremasi. Mau melakukan kremasi, mau dulu. Mau ya. Karena gini, ada yang nggak boleh, sama sekali nggak boleh, Franky. Islam tidak boleh, orang Yahudi tidak boleh. Ya, nah itu ini keras. Nah ini saya mau minta pendapatnya Dokter Jaya. Kalau yang Islam tadi kan memang udah strict lah. Tidak boleh. Tidak boleh, Yahudi juga tidak. Sementara di Katolik tuh saya ngelihatnya ada beberapa yang kerabatnya meninggal terus dikremasi. Ya. Ada ya teman dekat saya juga orang tuanya meninggal kemarin dikremasi. Nah sebenarnya dikremasi itu boleh nggak dok? Ya sebenarnya saya sendiri juga tadinya sih nggak tahu, Franky. Tapi karena hampir tiap hari tuh orang nanya boleh nggak. Akhirnya saya tanya kan, ngobrol sama pastor. Ternyata begini, di gereja Katolik pada awalnya itu tidak boleh, Franky. Awalnya tidak boleh. Jadi gini, orang Katolik kalau meninggal itu dikubur. Udah itu doang. Jadi itu kubur. Tapi kemudian karena masalah ya situasi nggak memungkinkan, lahan sempit lah apa segala macam, ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia orang Katolik tapi dia sebelum meninggal dia udah ngomong gua mau dikremasi aja karena nggak mau nyusahin keluarga.
Kalau setelah kremasi kan kita nggak punya kewajiban untuk datang ke kubur dan segala macam. Jadi mereka ngelihat orang kuburan aja nggak suka ditengokin sama keluarga. Gitu Ya, saya sedih mereka- banget tuh dok kalau ada keluarga yang seperti itu dok. Dan akhirnya dia bilang daripada begitu katanya percuma juga gue ada di situ lo nggak tengokin gue juga katanya. Ya akhirnya dia bilang mendingan dikremasi aja. Udah selesai lo lupa juga udah terserah deh gitu loh. Nah ada yang seperti itu. Akhirnya pada tahun 1963 itu ada paus. Ini kan kalau Katolik kan kita prinsipnya kan dari atasannya seperti apa. Paus itu mengizinkan kremasi kalau memang ada alasannya. Tetapi mereka kemudian membuat aturan-aturan yang ada boleh melakukan kremasi, Komen nih, Dok, tetapi ya? ada persyaratannya. Begini, jadi tetap kalau ada orang Katolik meninggal untuk human disposalnya itu tetap adalah prioritas kubur. Tapi kalau misalnya dia mau dikremasi diperbolehkan asal syaratnya satu, asal tulang-tulang belulangnya atau abunya dianggap sebagai manusia. Jadi dia itu dianggap sebagai badannya si orang itu sendiri. Artinya tidak boleh dilarung nih dok. Nah, gara-gara seperti itu artinya dia harus diperlakukan dengan hormat kan. Harus diperlakukan seperti badan. Makanya kalau di dalam gereja Katolik setelah dikremasi kan dapatin abu nih. Kalau abunya itu ditaruh di dalam harus diperlakukan secara hormat. Artinya abunya nggak boleh ditaruh di kantong kresek. Ya, Nggak boleh ditaruh di kotak makanan. harus dihormati. Styrofoam harus ditaruh di wadah yang bagus. Artinya dihormati sebagai manusia. Waktu dibawanya pun harus dibawa tuh dengan penuh penghormatan dan respect. Jadi nggak boleh misalnya waktu ngangkut abunya itu ditaruh di bagasi. Atau dijinjing-jinjing gitu ya. Enggak. Jadi dia harus diperlakukan seperti dia adalah badannya si orang itu sendiri. Diperlakukan gitu. Dan kalau begitu udah selesai, mau diapain? Mau dibuang ke laut, itu tidak boleh. Karena membuang ke laut sama seperti kita membuang ada keluarga kita meninggal, kita lempar ke laut. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ditebar di laut. Nah sekarang gimana? Kalau ini kemudian ditaruh di itu boleh nggak ditaruh di kolumbarium? Boleh. Karena itu diperlakukan dengan posisi hormat, kita datengin segitu. Apalagi ini kalau dia dikubur, kemudian dikuburkan, ada orang yang dikubur, is okay. Tapi ditebar di laut, ditebar di udara, di apa itu tuh kagak boleh. Jadi ya seperti itu aturannya seperti itu. Ini dasarnya dari apa kan? Saya nggak gitu tahu. Ya kalau di Katolik setahu saya ada konsili kah atau Enggak, ada aturan gereja. Aturan gereja. Aturan gereja itu ada kan gereja kan kita punya banyak tradisi aturan yang diturunkan dari aturan paus itu. Aturan-aturan saya sih nggak tahu deh aturannya apa Tapi namanya. yang tadi Dokter Jaya tahun 63 aja ya. Ya 63 dan sekarang itu boleh. Tapi belakang saya pernah dapetin satu video yang mengatakan, "Bener gimana sih kalau saya mau melarung tapi saya nggak sebarin gitu loh." Nggak sebenarnya dimasukin sama guci-gucinya, kendi-kendinya dicemplungin gitu. Dicemplungin, dikasih Ya, tetap pemberat. nggak boleh. Ada yang bilang boleh, tapi pokoknya gini, gereja Katolik itu sudah rada-rada lebih istilahnya lebih adaptif lah untuk yang gituan. Di Kristen sendiri terpecah dulu, ada yang membolehkan, ada yang tidak dengan masing-masing dengan dalilnya sendiri-sendiri. Tapi karena ini banyak ditanya, ya itu persyaratannya cuma itu. Jadi harus memperlakukan dia itu seperti barang yang atau sebagai manusianya sendiri, diperlakukan dengan hormat. Ya itu. Ya, cuman kalau yang tadi dilarung, kalau nggak tahu ya cara pemikiran saya, pendapat saya dok ya, kan kita harus memperlakukan seperti layaknya manusia. Kalau kita cemplungin sama peti-petinya kan kita juga nggak tega dicemplungin ke dalam kalau kita anggap masuk bahwa itu masih manusia kan dok ya. Itu pendapat saya, tapi mungkin nanti kita. Ya mungkin nanti kalau kita ada pastor apa sih, coba kita pertegas soal begituan karena ini menjadi pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan, makanya ya terpaksa ya akhirnya saya gitu, oh ternyata seperti itu aturannya gitu loh. Ya mudah-mudahan dokternya kenal pastor nggak? Ya kenal. Maksud saya ada yang pas dokternya masih ada pastor yang bisa diajak ngobrol nggak nih? Saya susah nih dok, jarang kenal pastor. Jadi itu dok patokannya dok ya. Jadi persyaratan awal nggak ada. Tapi persyaratan akhirnya yang ada malah ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, paus kita kan baru meninggal. Ya.
Habis itu diapain nih kira-kira dia? Nah, kalau Paus Fransiskus kan maksud dokter Jaya. Sebentar sebelum saya jawab dokter Jaya dulu, saya cukup merasa saya waktu kemarin tidak datang di misa akbar sama Paus waktu datang ke Jakarta karena saya menyadari kondisi fisik saya memang kayaknya nggak memungkinkan datang ke sana. Kalau saya datang kemungkinan malah bikin repot karena bisa aja saya pingsan, nggak tahan lah, nggak kuat. Nah, ada yang satu ini, Paus ini menurut saya cukup banyak mengilhami saya bagaimana seorang pemimpin itu berlaku. Karena ternyata beliau itu dicintai bukan hanya orang Katolik sendiri. Ya kita sebagai orang Katolik pasti mencintai beliau ya, tapi ternyata kalau saya lihatin dari kedatangannya, terus kemudian video-video yang ada ditampilkan di TV-TV, itu sangat menyentuh perasaan saya ya. Seorang yang sangat humanis dan rendah hati. Saya nonton di videonya juga ada filmnya, The Two Popes. Ini Paus ini pertanyaannya mungkin mirip kayak saya, nggak nyambung dok. Karena dia waktu bertanya dengan sesama kardinal saat itu ya, kalau nggak salah, atau satu sudah jadi paus, satu masih kardinal, dia menanyakan masalah sepak bola. Kenapa sepak bola? Karena memang negara sepak bola. Nah itu satu. Terus kedua, kesederhanaannya sangat menyentuh hati menurut saya. Kemarin atau tadi pagi saya sempat lihat beliau dipindahkan dari tempat dia tinggal ke Basilika Santo Petrus, itu menggunakan peti jenazah yang sangat sederhana kalau menurut ukuran saya ya, melihat bahwa kedudukan beliau sangat kita hormati. Nah, kalau melihat atau saya mengikuti perjalanan saya ke Vatikan dulu, itu setahu saya ada jasad-jasad paus-paus terdahulunya yang disimpan di Basilika Santo Petrus tadi. Tapi diapainnya itu urusan dokter Jaya yang jawab. Nggak diapa-apain. Dipindahin dok. Iya dipindahin, dia ditaruh aja begitu. Nah itu makanya. Karena itu adatnya seperti itu. Kalau saya kan cuman kalau kita mau tahu yang kayak gituan itu saya anjurkan kamu nonton film itu Angel and Demon. Oh, sudah. Nah, itu kan ceritanya kan ada salah satu paus yang katanya diracun. Ketahuannya begitu dia turun ke bawah ke gereja itu, dibuka katanya lidahnya hitam. Jadi dia diracun gitu loh, kayak gitulah. Jadi memang paus tuh nggak diapa-apain, jadi didiemin seperti itu. Tidak dibalsem? Kemungkinan besar dibalsem. Tapi saya nggak tahu pakai metode apa. Tapi dibiarkan seperti itu pada beberapa orang. Kalau yang saya lihat pada waktu ziarah, itu beberapa orang yang memangnya suci, yang kudus begitu, dia kemudian dia bisa awet sampai beratus tahun lagi. Tahun itu tidak berubah sama sekali. Iya, yang saya tonton juga begitu. Jadi bahkan fisiknya itu seperti orang tidur biasa dok, karena dipakaikan jubah pausnya ya. Itu luar biasa. Saya mau nanya nih, kamu ngelihat benar apa enggak? Bajunya paus warnanya apa? Tergantung dia harinya dok. Putih. Yang sudah meninggal sekarang. Yang biasa dia pakai kan putih. Ya. Tadi saya lupa lihatnya dok. Merah ya. Merah. Jadi yang gambar yang ada paus itu pakai baju putih di dalam peti mati itu bohong. Oh, itu mah yang karena bajunya masih merah, beberapa jam setelah Paus Fransiskus meninggal memang banyak beredar itu foto-foto seolah-olah Paus berbaring di dalam peti jenazah. Tapi saya ngelihat beberapa banyak kejanggalan di situ, jadi saya tidak mempercayai bahwa itu adalah foto asli dok. Ya, tapi ya kalau orang yang ngerti itu udah tahu itu pasti bohong. Karena kalau Paus meninggal dikasih bajunya merah, Frank, ya bukan putih. Usia 88 tahun ya, masih belum terlalu tua untuk ukuran seorang Paus ya. Tapi ya memang saya sendiri secara pribadi sangat sedih melihat penampilan beliau itu waktu dia datang ke Jakarta. Sedihnya bukan sedih gimana, sedih terharu karena bangga, dan beliau itu menginspirasi saya juga bahwa memang
harapan saya pemimpin-pemimpin kita tuh seperti itu, gitu. Jadi bisa dicintai sama rakyatnya karena keteladanannya beliau lah. Gitu. Jadi dibawa turun ke bawah untuk tidak dimakamkan ke dalam tanah, gitu, dokter ya. Nanti dokter tolong dok ajak pastor yang mana deh gitu ya, mungkin bisa lebih menjelaskan. Ya dok, tapi jangan kepanjangan dok. Ntar kita nggak nafsu makan dok. Dokter Jaya mah biasa, saya yang nggak biasa dok. Tapi dokter Jaya tahu nggak? Tadi dokter Jaya tanyain ke saya suka nonton film nggak gitu kan? Saya lebih seneng nonton film barat dok. Dokter Jaya tahu kenapa? Kenapa? Saya nggak suka nonton film Indonesia karena nggak ada teksnya dok. Kalau nonton film barat enak, kita baca teksnya dok. Oke dok, kita makan dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.